Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial itu Eclop. Bisa dibilang ini part 2. Setelah kamu selesai mendaftar, hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan terutama di dalam aplikasi Eclop. Ini Eclop ini berbeda dengan Siga, terutama Siga itu boleh satu desa 5 sampai berapa gitu, boleh aja gitu. Tapi kalau di Eclop tidak bisa. Satu desa satu orang gitu. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya itu mungkin di desanya, tapi kelebihannya semua laporan yang berbentuk lapangan itu akan tertampil di dalam akun masing-masing PLKB non PNS. Oke, kita mulai aja. Di sini lanjutan yang kemarin ya. Itu mendaftar email. Emailnya saya close aja. Atau saya close ya. Untuk login ini biar kita fokus. Kemarin udah saya kasih tahu triknya cara mendaftarnya ini. Jadi jangan kamu masukkan usernya itu aneh-aneh lah. Jadi ini aja, saya kopikan aja, klik kanan copy usernya. Oke. Pastenya, oke, tinggal pastekan. Pasnya tinggal dipastekan. Oke, selesai. Kita masuk. Nah, kembali lagi ini dashboard saya. Di sini saya ada Pasar Tobago 1. Ini merupakan contoh ya. Jadi nanti punya rekan-rekan semuanya di sini berbeda-beda. Klik aja masing-masing. Kita masuk ke dalam yang pertama itu ada menu 1, 2, 3, 4. Oke. Kita bahas satu persatu secara rinci. Mohon diperhatikan. Jadi biar jangan ada kesalahan nanti waktu pengisian. Oke. Sebelum kita mulai, siapkan dulu laporan yang akan Anda masukkan, terutama ada laporan pisum ya kan di lapangan. Jadi usahakan laporan pisumnya itu sudah selesai gitu. Setidaknya jika ingin dimasukkan berkala per minggu, silakan input per minggu, atau per bulan boleh per bulan. Tapi alangkah baiknya itu semuanya kegiatan sudah ditandatangani. Jadi biar jangan ada salah. Selanjutnya semua kegiatan diusahakan ada fotonya otentik. Jadi kamu kegiatan di mana ada fotonya gitu. Oke ya. Contoh yang pertama saya buat foto kegiatan dulu, saya cari. Ini kena contoh ya, saya cari foto kegiatan Google. Google foto kegiatan. Naruto Office. Ini contoh ya. Jadi sengaja ini dibuat contoh. Inilah misalkan kegiatannya mana ya? Yang contoh kegiatan. Mungkin lebih mendekati ini. Oke, saya simpan aja sebagai simpan gambar sebagai foto kegiatan. Jadi rekan-rekan foto kegiatannya itu bisa dari HP. Usahakan ada tanggalnya di sudut kanan ini, ada tanggalnya. Jadi kalau nggak ada tanggalnya gimana? Iya, kegiatannya nanti bisa aneh-aneh kan. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu pun kegiatannya. Jadi usahakan ada tanggalnya, berarti itu fresh. Kalau tidak ada tanggalnya gimana? Cari aplikasi kamera yang bisa buat tanggal gitu. Banyak loh. Oke, ini hanya contoh, jadi saya ambil foto kartun aja. Selanjutnya saya akan melaksanakan yang namanya pengisian aktivitas saya. Jadi sini aktivitasnya saya hanya mengisi sebagai contoh. Oke. Selanjutnya apa? Ini klik input aktivitas. Jenis aktivitasnya ada berapa nih? Bulan, tahun, kelurahan. Nah, ini kan ada nih. Semua bulan. Oke. Berhubung ini Agustus kita mulai, saya buatlah Agustus. Terapkan. Masih kosong, nggak ada kegiatannya. Ya, belum diinput gitu kan. Selanjutnya saya tambah data. Oke. Tanggalnya, misalkan kegiatan kita kan akan diadakan atau akan dimulai pengisiannya awal September. Jadi September sampai setiap bulan itu tanggal 15 kan sudah selesai lah, itu ditandatangani oleh koordinator ataupun pejabat yang berwenang di tempat Anda bekerja. Selanjutnya saya ingin mengisi staff meeting ya, mungkin hari Senin tanggal 3 Agustus saya melakukan staff meeting. Jam berapa staff meetingnya? Oke. Jam 9:30. Jadi jam 9:30 saya mengadakan sampai jam berapa?
Saya taruh jam 11.00. Oke. Jenis aktivitas boleh dipilih penyuluhan non penyuluhan. Berhubung kami start meeting, saya bikinlah penyuluhan. Start meeting ya, non penyuluhan. Di sini ada dia. Penyuluhan itu apa? Penyusunan materi media, administrasi, monitoring, evaluasi program, pelatihan, seminar, orientasi atau pertemuan lainnya. Karena di sini start meeting, saya pilih ini. Nah, kini ada nih internal start meeting. Oke. Saya buat di sini narasinya sesuaikan sama Episum. Cara membuat narasi itu simple. Yang pertama, start meeting pada hari Senin, biar keren ya kan. Apa misalkan dinas, bukan dinas, kegiatan start meeting di balai kecamatan mana ya, kecamatan Huta Bargot misalkan, Huta Bargot, yang diadakan hari Senin, tanggal berapa tadi? Saya cek lagi, lupa saya. Tanggal 03 Agustus, yang dihadiri, biar lebih rinci kan, dihadiri berapa PLKB-nya? Tadi 14 desa, tambah saya 15 PLKB non PNS dan dibuka. Dibuka oleh ibu koordinator, jika ibu ya kan, ibu koordinator ibu koordinator. Dan dibuka oleh ibu koordinator siapa? Misalkan Ibu Maya, ibu koordinator Maya. Apalagi start meetingnya, kalau mau ditambahkan materinya, misalkan materi apa? Laporan pus. Adapun agenda yang dibahas yaitu melakukan adapun agenda yang dibahas yaitu adapun agenda yang dibahas yaitu menjalankan pelayanan KB Prima. KB Prima di desa. Misalkan desa mana yang ditunjuk untuk bulan ini, yang KB-nya itu harus ditingkatkan di desa Huta Bargot. Huta Bargot. Huta Bargot apa gitu? Pasar Huta Bargot aja biar langsung desa saya. Pasar Huta Bargot. Selesai. Jadi di dalam setiap kegiatan ada namanya rincian. Jadi rinciannya itu kegiatan itu di mana, itu yang biasanya, tanggal berapa, dihadiri oleh siapa, dibuka oleh siapa. Kalau penutupnya boleh ditambahkan sedikit. Jadi selain itu, kamu lihat kalau desanya lebih dari satu, kamu memegang lebih dari satu, klik di sini desanya. Berhubung saya cuma satu PLKB non PNS satu desa, jadi satu aja. Di sini dokumennya boleh berbentuk foto, boleh berbentuk laporan. Jadi alangkah baiknya berbentuk foto, karena kan kegiatan. Saya pilihlah fotonya tadi Naruto. Ini Naruto saya. Saya ulangi. Di sini ada tanggal kegiatan, jamnya dimulai, jam akhirnya, non penyuluhan, pertemuan internal start meeting, baru klik simpan. Selesai dia. Ini dia deskripsinya. Selanjutnya, bang, salah bang. Kenapa? Seharusnya bukan tanggal 3 bang kami start meeting. Tanggal 3 kan bang ada upacara, jadi nggak start meeting. Klik aja ubah aktivitas. Tanggal berapa jadinya? Tanggal misalkan saya hapus. Ini dia ada tanggal berapa, tanggal 4 misalkan. Klik simpan. Jadi aktivitasnya jadi tanggal 4. Jika lagi ada yang salah, ya sudah ganti aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita klik beranda. Klik beranda. Sudah terisi belum? Kenapa nggak terisi?
Ada pertanyaan? Ada yang bisa jawab? Ya, ini. Gak diklik pasar ruta barcode. Tada. Kan muncul ya. Non penyuluhan. Kenapa? Tadi kita pilih itu start meeting ya kan, non penyuluhan. Jadi kalau nanti buka, aduh bang, kok nggak ada bang isinya, mati saya. Saya cek lagi ya kan, waduh, kok nggak ada gitu ya kan. Kayak gini ya kan, waduh, gawat ini nggak ada isinya gitu. Jadi ini pilih ininya, pasar ruta barcode-nya dulu gitu, kecamatan kamu. Sorry, bukan kecamatan, desanya. Desanya pilih dulu. Setelah desanya dipilih, perhatikan di situ ada yang namanya aktivitas. Jadi aktivitas ini nanti di apa namanya itu? Digabungkan aktivitas yang penyuluhan dan non penyuluhan. Jadi saya anggap ini bisa ya kan dilihat. Jadi selanjutnya apalagi bang? Ini kan ada push ya kan, ada ini. Setelah itu kita menambahkan lagi kegiatan. Gimana caranya? Klik lagi input aktivitas, klik menu tambah data seperti tadi, tinggal tambahkan lagi, ketik lagi seperti tadi. Oke. Setelah itu apa lagi? Ini kan non penyuluhan. Klik detail kalau mau ngedit tadi. Klik ubah aktivitas. Saya kembali lagi. Setelah itu apa lagi yang mau kita kerjakan? Capaian wilayah. Ini yang paling penting juga. Setiap bulan ini kalau ini. Ini rekapan kamu lah itu 1 bulan penuh. Kalau di sini dia kegiatannya, di sini capaiannya gitu. Klik detail. Kalau kamu menangani 2 desa, kliklah 2 desa. Ada sini detail untuk desa ini. Pasar ruta barcode 1, ada detail untuk desa yang kedua. Klik detail. Tampilannya kok kayak gini bang, geser. Perhatikan zoomnya. Oke, zoomnya tadi banyak kan 100. Oke, ini 100 saya kembali. Saya perbesar aja nggak apa-apa. Oke, klik tahun. Oke, tahunnya 2020 yang aktif. Baru biru dia, baru bisa diisi. Kita pilih Agustus karena kita mulai wajib mengisi Agustus. Ada Agustus. Oke, ini ada dia. Ada yang di dalam Agustus tadi kita harus ngisi setiap bulan. Oke, BKB-nya oke lah, boleh jadi tidak berubah. Saya isi 10. Yang ikut 10. BKR-nya remajanya 15. Yang ikut berapa? 15. Yang aktif. Sorry ya, yang ikut 15, yang aktif 15. BKL-nya kita anggap ini sebagai data pokok, jadi isikan aja sesuai dengan SK yang diterima. Lansianya lansia 10 aja. Oke. PPKS ada berapa? Ada 1 misalkan di desa saya. Ping RM juga ada 1. Kalau tidak ada isi apa? Isi 0. Isi 0 ya kan. Pushnya berapa? Misalkan di desa saya ada 100 orang. Jadi pushnya berapa? Saya buat aja pushnya 85. Suntik. Ini dia. Ini kan 85 pushnya. Bukan kamu jumlahkan berapa ini penggunanya jadi push gitu. Push ini pasangan usia subur, bukan pengguna alat kontrasepsi. Itu dia bedanya. Jadi peserta baru suntik bulan ini saya buat 1, pilnya 2, IUD-nya 0 atau IUD, implan 0, mal 0, MOP 0, MOW 0, kondom 1. Total berapa nih? Suntik 1, pil 2. Saya ingat dulu, nanti mana tahu salah. Suntik 1. Ini ada namanya rekapan di kecamatan. Apa namanya? F1 atau F2 gitu ya. Baru kondom 1. Oke, selesai. Selanjutnya peserta aktif. Ini dia. Ini ada berapa? 85 orangnya. Peserta aktif, pushnya tadi ada berapa? Saya tambahkan sini. Pushnya ada 85. Oke. Pasangan usia subur. Udah masuk deh pasangan usia subur. Suntiknya peserta aktif saya ada 60. Oke, 60. Saya bagi-bagi lah 60 nih. Suntiknya 20 biar gampang ya kan. Pilnya 10 udah 30. Kondomnya 10, 40. MOP-nya 5, MOW-nya 5, MOP-nya 5. Implannya 10. Udah berapa nih? 20, 30, 40, 50, 60. Udah pas ya. Oke, implannya 5 aja. IUD 5. Jadi 60. Ini 0. Oke ya, saya ulangi dari atas. BKB kamu berapa? Pesertanya ada 10 ya kan, yang ikut. Total yang aktif berapa? Yang ikut Poktan ya, ikut Poktan.
bukan jumlah kelompoknya gitu yang ikut Poktan. Jadi manusia-manusianya atau orang-orangnya yang mengikuti. Jadi ada BKB, BKR, dan ada BKL. PPKS. PPKS berapa ya? Taruh aja lah 10. 10 oke. Big RM saya masa 1 ya? Big RM saya ada 10. Ya kan? Data profil keluarga yang ikut Poktan. Keluarga ya kan ada jelasnya keluarga. Jadi Big RM ada 10 orang, pus saya ada 85. Peserta baru saya ada 1, 2, 1, 2. Jadi peserta aktif saya ada 20, 10, 55 berarti 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60. Berapa pus saya tadi? 85. Ini ada 60. Oke, 60 ya. 60 peserta aktif saya. Jadi kamu harus punya data ini dulu, peserta aktif. Oke. Jadi peserta aktif kamu ini wajib kamu harus masukkan dulu karena data pokok ini awal. Bulan berikutnya kamu udah tinggal nambahkan aja. Ini tadi berapa suntiknya? 20. Untuk September nanti tinggal tambahkan suntik 1 berarti 21. Pil berapa? 2 jadi 12. Nanti kita contohkan. Klik simpan. Oke, selesai. Nggak nampak kan yang dimasukkan tadi? Klik beranda. Oke, kamu klik dulu pasar ruta barcode. Masuk dia. Ya kan? Mantap deh. Jadi di sini ada masuk. Di sini juga nampak nih. Perhatikan nih. Peserta baru kamu di sini muncul ini biru warnanya. Itu dia yang aktif. Ini peserta aktif kamu sebelumnya ada 60. Jadi ini kamu harus akumulasi dulu sebelum kamu mendaftarkan atau menjalankan kegiatan kamu di lapangan. Jadi ya kan. Pus kamu ada 85. Berarti target kamu ini pusnya ini harus kamu jadikanlah akseptor KB semua itu ya kan. Jadi 85. Oke, selanjutnya ini rinciannya ada di sini ya, mix kontrasepsi namanya biasanya. Bahasa umumnya ya kan. Nampak deh di sini. Jelas. Peserta aktif. Ini juga ada nih suntiknya lebih tinggi, ada 20 orang yang aktif. Jadi perjalanan alokon yang biasanya di kecamatan ketahuan. Kalau kamu terima SBBK 100 yang berjalan 50, pusing kamu nanti buat laporannya. 50-nya kemana lagi tuh ya kan. Jadi kamu tanya dulu berapa kamu ngambil obat setiap bulan, kamu buat catatannya kecil-kecil aja buat laporannya. Buat di notepad atau note yang apalah gitu. Jadi setiap PLKB non PNS jangan pernah lagi buat laporan yang asal-asalan. Ya, ditingkatkanlah buat laporannya. Nanti kamu rugi sendiri gitu. Setelah itu capaian wilayah. Kita ingin menambah lagi gitu ya kan. Tidak ada lagi gitu ya kan. Klik detail dulu. Klik lagi bulan. Misalkan Maret. Duluan saya nih start. Bukan Maret, sorry. Siap Agustus, September. Saya start duluan nih. Ini namanya kan tutorial. Jadi bulan berikutnya kayak mana ngisinya, Bang? Ya jelas tadi aja gitu. Aduh, lupa pula saya screenshot tadi. Berapa BKB saya yang ikut. Saya screenshot dulu. Print screen. Cari pin. Oke, pinnya P. Oke, nampak ya. Jadi kita input aktivitas di bulan September. Oke, September ya. Tadi Agustus sudah. Kita klik tahun 2020 September. Sekarang saya ingin mengisi bulan berikutnya. Gimana, Bang? Bulan berikutnya. Gampang aja. Tengok lagi nih BKB kamu berapa tadi? 10. Aktif lah setiap hari, setiap bulan. Rajin loh. 15 ya kan. Siapa dulu jadi PLKB champion namanya? Apa namanya? Sorry ya. 10 PPKS berapa tadi? BKL ya. BKL 10 15 oke udah. PPKS 10 Big RM berapa tadi? 10 juga. Pus saya berapa? Misalkan ada lagi yang sudah masuk. Atau pasangan usia subur tiba-tiba dia bertambah. Boleh, Bang, bertambah di sini. Tidak lagi 85. Boleh, ya nggak apa-apa gitu. Anggap aja 85 masih datanya, masih sama. Suntiknya bertambah berapa? 2. 1 aja lah, pil 1, kondom 1. Ibaratnya agak males ini bulan ini kan.
gak banyak dapatnya, pencapaiannya biasa aja, datar gitu. Oke, ini kan peserta baru. Ini jadi peserta baru. Gimana bang peserta lamanya? Ini suntik ya kan, suntik saya berapa tadi lah, lupa ini nengok ya, cek di sini. Nggak nampak juga, harus di screenshot lagi. Oke, saya ulangi aja. Detail, saya mau buka bulan Agustus, tada. Ini dia 20 10 10 55. Oke, saya input di sini 20 10. Wow, ada musik di luar. 55. Baru ada 10 55. Oke, kenapa saya isi itu dulu? Ya, itu data pokok saya tadi kan, sebelum ditambahkan. Jadi 10 5 5 5 0. Oke. Sekarang tadi bulan lalu saya punya pemasukan itu suntik 1, pil 2, kondom 1. Jadi saya tambahkan 1 2 1, suntik tambah 1 berarti 21 saya bikin. Baru pil ada 2. Pil ada 2 jadi 12. Kondom ada 1 berarti jadi 11. Kenapa bang yang di atas nggak dimasukkan? Karena ini masih peserta baru bang di dalam kecamatan kamu di bulan September. Jadi nanti rekapannya akan kamu rekap di bulan Oktober gitu. Jadi ketahuan dia pakai alokonnya gitu di Oktober gitu. Oke, jadi kan sudah berjalan dia, berarti sudah aktif. Ini kan peserta yang aktif gitu. Oke, itu yang saya dapat untuk saat ini, informasinya seperti itu mengisinya. Jadi mana tahu nanti ada update, akan saya update kembali. Oke, saya ulangi. Ini ada 1 bulan lalu ya. Pil saya ada 2 jadi 12. Kondom saya ada 1. Kenapa? Ini ada bulannya. Bulannya nampaknya di mana bang? Oke, nggak nampak ya bulan berapa ini. Tabargut. Saya simpan, klik simpan. Oke. Cuk, saya close. Saya klik beranda. Saya klik ini. Oke. Jaringannya lemot. Wow, duh. Kenapa tidak keluar pilihan data? Oh, sorry. Alah, lupa saya. Ya, bulannya belum aktif loh. Alah, sorry ya. Rekan-rekan, ini bulannya belum aktif. Jadi bulan September kan belum kita lalui. Jadi sistemnya malfunction. Kenapa? Karena capaian wilayah untuk Septembernya sudah diisi. Jadi saya klik lagi capaian wilayah 2020 September ya. Ini saya isi dulu. Hapus ya. Saya hapus. Jadi itu tadi contohnya. Jadi kamu nggak bisa curi start ini. Jadi harus selesai dulu bulannya baru kamu isi. Mana tahu kan mau curi start 1 tahun ngisi gitu. Oke. Jadi nggak bisa dia ngisi kayak gitu. Oke. Tidak ada. Muncul nggak ya? Wah, error dia. Jadi ketahuan. Kamu kalau ngisinya sembarangan ini jadi error gitu. Oke, jadi ada ilmu baru kita. Bahwasanya ketika kamu mengisi capaian wilayah ini kamu curi start, sistemnya akan otomatis error gitu ya kan. Nah, saya klik detail 2020 September, apakah masih ada datanya? Sudah tidak ada atau keluar dulu. Coba kita log on. Saya isi. Nah, ini fungsinya tutorial. Jadi kamu jangan ada yang sampai seperti ini. Bayangin kalau datanya sudah banyak, kamu mau curi start, nggak sempat aku katanya. Tempel ya kan, masuk. Masih ada datanya, coba klik. Oke, tidak terisi ya kan. Oke. Capaian wilayahnya juga tidak ada. Kenapa? Karena tadi salah isi. September belum masuk, kita sudah bikin tutorial September.
nggak bisa diklik ya. 2020 Agustus. Oke, ini poktan-poktannya. Saya tambah aja di sini 21. Bisa nggak ya kira-kira? 20 masih aktif nggak? Coba kita tes, simpan. Kita klik beranda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayaknya tidak keluar juga. Kenapa? Karena dia malfunction fungsi. Itu fungsinya. Inilah dia. Salah satu kelemahan sistem yang nggak bisa kita. Oh sorry ya, bukan kelemahan ya. Ya inilah salah satu sistem yang nggak bisa kita ganggu gugat. Di Agustus kita isi ada, tapi di sininya masih Agustus ya kan. Bulannya pun kan belum habis, bulan Agustus. Di capaian wilayah dia kosong. Jadi kamu tidak bisa isi sembarang isi, terutama di pencapaian wilayah. Kalau dia belum masuk jadwalnya kamu isi. Jadi input data profil desa kelurahannya, capaian wilayahnya ini bisa kamu update terus, berarti di bulan berikutnya kamu update. Oke. Jadi input aktivitas semuanya, dan di berandanya sudah tidak ada. Oke, nggak ada lagi yang bisa dikliknya kan. Kenapa? Karena tadi sudah kita buat dia malfunction gitu. Kenapa? Karena belum lagi masuk bulan dia sudah diisi gitu, jadi nggak bisa masuk lagi data yang lain. Hati-hati ya, ini fungsinya kita sharing seperti ini ya kan. Saya kasih tahu kamu triknya. Jadi kalau kamu mau curi start dia nggak bisa. Sudah tidak bisa. Info aktivitasnya cuma di sini ada. Oke. Filter ya, capaian wilayah, beranda. Oh masih ada. Sudah kembali dia, sistemnya hang. Oke, itu aja. Kembali lagi kok dia. Peserta barunya 4. Tapi kalau tadi kita isi Septembernya nggak keluar deh kan. Oke, jadi itu rekan-rekan, sorry ya, bukan nggak keluar tadi jaringannya. Tapi kalau kita tambah, coba kita tambah ya. Penasaran saya. Kita isi lah dulu bulannya, nanti error lagi kayaknya. September ya kan. September yang ikut 10. Ini bulannya belum habis ya, masih Agustus gitu. Saya buat di sini total ikutnya 0 lah gitu ya. Ini 0, nggak aktif semua, kita buat biar cepat gitu. Kita buat aja dulu. Gimana gitu. Ini nggak ada pencapaian sama sekali. Kita buat 0. Aktifnya aduh salah isi ya gitu ya kan. Aktifnya berapa ya suntiknya? Oh nggak ada lagi. Suntiknya 0 aja lah gitu, biar salah isi gitu kan. Kita simpan gitu. Seru nih ngetes ya kan. Keluar nggak ya? Oh masih keluar kok. Oke, tapi nggak bertambah. Coba kita tambah yang ikutnya. Jadi ini ada yang ikut ya, ikut BKB 20, yang aktif 20. Oke, kita tambah dulu, kita edit di Septembernya kita edit. September kita edit. Yang ikut ada 10, ada 50 kita buat. Oke, yang aktif berapa? 50 gitu. Kita simpan. Mau nggak dia ngitung? Kalau saya rasa nggak mau ngitung dia, karena belum masuk bulan dia. Atau mau? Kan nggak mau dia. 20 juga nih ya kan. Jadi memang nggak bisa disesuaikan sama data pokoknya dan bulannya, yang pasti data pokok dan bulan. Jadi kamu nggak bisa sembarangan input. Inputnya masih tetap 4, yang baru ada 4. Kenapa yang baru ada 4? Boleh kamu cek di capaian wilayah, bulan Agustus itu ada 4. Saya klik lagi detail, saya kembalikan dulu ya, biar kita ini try and error. Ada 4. Kenapa ada 4? Ini perhatikan, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 yang baru ada, suntik 1, pil 2, kondom 1. Jadi ada 4. Makanya tadi di dashboard ini ada 4. Saya bandingkan. Nah, perhatikan biar jelas dia. Oke,
Oh, jadi 0. Aktivitasnya penyuluhan kenapa 0 ke oke, ini 20. Kena lagi saya edit. Bukan. Ini 4 ya, sorry. Ini penyuluhan tadi. Kembali, sorry, kurang konsentrasi. Peserta baru. 4 itu ada suntik 1, pil 2 dan kondom 1. Jadi di sini ada 4. Oke. Tapi Septembernya kenapa nggak terhitung gitu kan? September padahal udah kita input loh, nggak percaya cek ini. Seharusnya dia udah ngisi, nggak usah kita isi banyak lah. Septembernya sudah kita isi, bisa nggak dia ngitung? Mana tahu sistemnya bisa kita ini kan. Oke, BKB-nya aja kita tambah 50 nih yang ikut, yang aktif 50. Cek beranda. Tetap 20. Berarti kita tidak bisa mengisi sebelum masuk bulannya atau sebelum habis bulan kegiatannya. Karena ini laporan per bulan. Jadi kalau mau dicicil, selesai dulu 1 minggu biar gampang. Kau bisa ditandatangani. Jadi kita di sini nggak bisa asal-asalan ngisi ya kan. Saya ganti aja 0 ya kan. Nah, saya kembalikan lagi aja. Simpan untuk bulan September. Ini bulan Agustus. Coba bulan Agustusnya kita tambah. Jadi supaya dia 10, di sini saya tambah 5 aja. Sini tetap 2, kondomnya 3. Coba kita ubah. Simpan. 10 nggak dia di beranda. Coba kita refresh. Kita pilih. Oke, kita cek. Tada. Oke, 10 dia peserta baru. Jadi rekan-rekan semua bagi yang ingin mengisikannya, terutama pushnya, di sini perhatikan. Kalau bulannya belum lewat atau tanggalnya belum selesai, tidak bisa curi start, ngisi aja dulu ya kan. Oke, itu aja mungkin. Cuma 2 menu ini aja yang kita kerjakan, itu ada input. Mau dites lagi ya satu kegiatan? Oke, kita tambah aja non penyuluhan, berarti kita bikin penyuluhan. Tanggal berapa penyuluhan? Saya posyandu. Tanggal berapa? Tanggal 6 posyandu. Jam berapa? Jam 8 pagi ya kan, sampai dengan jam berapa? Jam 12 siang. Penyuluhan. Di sini penyuluhan ada berapa nih? Ada banyak itu. Saya buat karena dia posyandu. Mana ya? Ini EMP, pergerakan pembinaan peserta KB. Pembinaan peserta KB aja. Oke, melakukan pembinaan peserta KB. Di mana? Hati-hati kamu buat laporan. Enggak, kamu melakukan pembinaan peserta KB di mana? Bisa aja nanti kamu di kampung orang. Makanya buat di kampung sendiri. Di misalkan pasar Huta Bargot, di pasar Huta Bargot tadi saya kan, di pasar Huta Bargot diikuti ya. Diikuti berapa orang? Oleh misalkan 10 orang ya, 10 orang. Baru apa? Misalkan apalagi kalau namanya pembinaan ya, diikuti oleh 10 orang dengan menyajikan materi apa, kan nggak mungkin kita nggak punya materi kan. Menyajikan materi apa, materi misalkan penggunaan implan untuk kesehatan jangka panjang menggunakan implan untuk menggunakan kontrasepsi MKJP implan, gitu aja biar gampang ya kan. Oke, titik. Melakukan pembinaan peserta KB di pasar Huta Bargot diikuti oleh 10 orang ibu-ibu. Oke, orang nanti laki-laki pula yang ikut pasang implan laki-lakinya. Jadi ibu-ibu dengan menyajikan materi penggunaan kontrasepsi MKJP implan. Oke. Jadi itu contoh misalkan kamu penyuluhan sendiri ya kan. Kan kamu yang membuka, nggak perlu lagi ditulis siapa yang membuka. Di mana? Di pasar Huta Bargot. Fotonya mana? Saya pilih lah fotonya. Foto kami yang rame-rame itu loh. Nah, ini dia. Foto apa tadi? Naruto. Simpan. Oke. Sudah. Mulai jam 8 sampai jam 12 saya mulai. Klik beranda. Perhatikan. Jadi 2 kegiatan saya. Jadi 2. 1 aktivitas penyuluhan, 1
non penyuluhan. Oke, jadi itu aja tutorialnya. Setelah ada input aktivitas, itu merupakan visum kamu yang setiap bulan kamu buat, kamu laporkan kemari beserta fotonya atau dokumennya. Kalau fotonya nggak ada bang, kebetulan ini nggak ada fotonya, rusak kamera saya, nggak ada semua yang bawa kamera, boleh dokumennya? Boleh. Kalau bisa notulennya. Oke, jadi notulennya dalam bentuk apa bang ya? Kalau bisa gambar juga ya kan, jadi pakai kamera lagi dong. Capaian wilayah, jadi capaian wilayahnya tidak bisa kamu kerjakan 1 tahun baru nanti dia terbaca, tidak bisa. Nanti error dia kayak tadi, nol semua. Jadi kalau belum selesai bulannya jangan coba-coba isi gitu, berantakan nanti. Tapi kalau bulannya lagi aktif, kamu tambahkan, aktif dia, terbaca dia gitu. Kayak tadi ini kan, saya kembalikan. Sorry, belum dipilih. Pasar Barcode. Ini kan, terpilih deh jadi tambah 10. Tadi sebelumnya di menit sebelumnya itu ada 4. Oke. Selanjutnya ada berita. Ini berita dari pusat BKKBN. Kamu cari aja sini berita-berita yang kamu suka. Ini kepala BKKBN itu ada informasi. Bantuan, nah ini bantuan juga penting kadang-kadang kan. Cara mengubah data, registrasi. Cuma kalau registrasi, kalau kamu nggak masuk gimana mau lihatnya kan? Merubah data lah, mengubah password, mengubah aktivitas, menambah aktivitas, menghapus, itu juga penting. Oke, jadi segala sesuatu yang ada di menu ini kamu harus tahu. Ini gambar lonceng apa? Ini namanya notifikasi. Oke, sama kayak tadi berita. Selanjutnya ini sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya, yaitu tentang profil kamu. Klik lagi beranda, saya kembali ke beranda. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing dan kita lakukan di Eklop ini. Jangan lupa tanggal 31 itu batas pendaftaran, tapi akan diperpanjang sampai semuanya itu selesai. Paling lambat mungkin 1 minggu saya minta waktunya. Oke semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semangat untuk PLKB non PNS dan selalu lakukan kegiatan yang terbaik. Oke, saya keluar.